Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mie Ayam Bang Amir 99 akan mempresentasikan tugas matkul transportasi publik dengan anggota. Yang pertama, saya Muhammad David Nurdiansyah dengan NIM 23310008. saya Alvin Faris Abdul Halim dengan NIM 233188. Saya Lita Kurniasi Wijayanti, NIM 24310011. Untuk awalannya, kami akan menjelaskan tentang survei responden melalui Google Form. Silakan untuk Mbak Lita. Berikut ini proses survei dan perencanaan rute angkutan umum. Jadi pada awalnya kita melakukan survei, yaitu dengan mencari karakteristik responden, pola mobilitas, ATP, dan WTP. Kemudian plot lokasi, alamat tinggal, dan tempat tujuan kerja atau sekolah dengan Google Map. Membuat 2 atau 3 alternatif rute angkutan umum dengan Google Map. Membuat matriks asal tujuan serta rute terpilih dengan PTV Visum. Membuat rute angkutan umum, menghitung ATP, WTP, tarif, dan kebutuhan armada. Berikut data dari survei yang sudah kami sebar. Jadi mayoritas responden berusia 17-25 tahun itu dengan persentase terbesar yaitu sebesar 38,5%. Kemudian peringkat kedua yaitu di 30,8%, kategori usia 26 sampai dengan 35 tahun. Kemudian untuk pekerjaan yang paling besar di 53,8% yaitu karyawan swasta, kemudian yang terendah yaitu wirausaha dengan 7,7%. Untuk pendapatan dari responden yang kami sebar itu rata-rata di 2 sampai dengan 4 juta per bulan dengan 53,8%. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu dari 0 sampai dengan 2 juta itu 46,2%. Untuk jumlah anggota keluarga 38,5 responden itu menjawab dengan 3 anggota keluarga dan 4 anggota keluarga. Untuk survei jumlah kendaraan yang dipunya yaitu rata-rata ada 38,5% responden menjawab dengan 3 motor. Untuk seberapa sering melakukan perjalanan dalam 1 minggu, 69,2% responden itu menjawab setiap hari. Dan tujuan utama dari perjalanan responden yaitu untuk bekerja yaitu di 76,9% dan untuk kuliah 38,5%, berbelanja 38,5%. Kemudian pada hari yang sering melakukan perjalanan yaitu hari Senin sampai dengan Jumat atau weekdays yaitu dengan 69,2% responden. Kemudian pada jam yang sering melakukan perjalanan yaitu di jam 7 sampai dengan jam 7.30. Kemudian moda transportasi yang paling sering digunakan 92,3% responden menjawab dengan sepeda motor pribadi dan untuk sisanya yaitu dengan menggunakan mobil pribadi. Kemudian dengan pertanyaan responden apakah rute angkutan umum yang nyaman dan terjangkau di koridor perjalanan Anda, kemudian responden bersedia beralih dari kendaraan pribadi, sebanyak 61,5% responden menyatakan sangat bersedia untuk beralih ke angkutan umum. Dan fasilitas yang paling penting untuk dilalui oleh angkutan umum dari responden itu sebesar 84,6 responden menjawab yang kampus, pusat perbelanjaan, dan kemudian terminal. Kemudian untuk berapa biaya yang dikeluarkan dalam sekali perjalanan,
sebanyak 53,8% responden menyatakan menjawab dari 0 sampai dengan Rp10.000. Kemudian untuk tarif maksimal yang bersedia dibayar oleh responden dalam sekali naik angkutan umum sebanyak 30,8% responden menjawab sebesar Rp10.000. Kemudian 30,8% responden menjawab sebesar Rp4.000. Kemudian fitur yang membuat responden merasa tarifnya sepadan yaitu dengan keberadaan AC itu sebesar 61,5%, kemudian keamanan dan kenyamanan itu sebesar 76,9%. Kemudian untuk ketepatan waktu 69,2%. Kemudian untuk jarak waktu maksimal yang masih bisa ditolerir antara satu bus dengan bus berikutnya sebanyak 76,9% menyatakan bahwa jarak waktu yang masih bisa ditolerir yaitu antara 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian untuk 23,1% responden menjawab 11 sampai dengan 15 menit. Oke, selanjutnya yaitu lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan. Dari gambar Dena yang terlihat, titik awal kebanyakan responden itu berasal dari luar ring road dengan data sebagai berikut. Selanjutnya titik tempat tujuan responden yang kebanyakan adalah di dalam ring road atau di kota Yogyakarta itu sendiri. Dengan plot bisa dilihat dari peta berikut. Lalu ini adalah sampel antara titik awal responden dan juga tujuan responden. Yang pertama adalah titik awal responden 2 yang berada daerah di dekat Monumen Yogyakarta Kembali yang bertujuan ke kampus Jana Badra. Lalu titik awal responden 4 yang berada di Tempel menuju ke Pemda Sleman. Lalu titik awal responden 5 yang berada di dekat Bulagun Jogja yang bertujuan menuju ke Universitas Jana Badra Kembali. Lalu berikut adalah metrik asal dan tujuan. Dari area kita membagi setiap titik awal responden menjadi 4 area, yaitu area A, area B, C, dan D. Untuk dari responden yang dari area A ke area B terdapat 1 responden yang menuju ke sana. Lalu dari area B ke area A ada 2 responden yang menuju ke sana. Lalu dari area B ke area C terdapat 3 responden yang melakukan perjalanan ke sana. Dan dari area C ke area B terdapat 1 responden yang melakukan perjalanan. Lalu dari area A ke area C terdapat 5 responden yang melakukan perjalanan. Lalu dari area D ke area C terdapat 1 responden yang melakukan perjalanan. Dan total responden adalah 13, sama seperti jumlah responden yang melakukan perjalanan. Baik, untuk rute alternatif yang sudah kami desain, untuk alternatif 1 seperti ini, bisa dilihat. Perjalanan diawali dari Jombor menuju ke selatan melewati JCM, TVRI, SMA 4, Boplas hingga bertemu di Pingit. Dari Pingit kita berbelok ke timur melewati halte Tugu Jogja, Pasar Keranggan, Bank Bukopin dan Mandiri. Lalu ke selatan melewati Jalan Malioboro dan halte Stasiun Tugu hingga bertemu di titik 0. Dari titik 0 kita ke timur melewati Taman Pintar, Sayidan, Jalan Sultan Agung dan Kusumanegara, Gembira Loka. Lalu kita ke utara, lalu belok lagi ke timur melewati JSC hingga bertemu di
Jalan Ring Road Timur ke utara melewati RSPAU Harjolikito, Museum AAU, sampai ketemu Jalan Solo. Kita berbelok ke arah barat melewati Ambarukmo, Museum Avandi, Livo Plaza, XX1, Galleria Mall, Bethesda, Gramedia. Lalu sebelum Sayidan kita bergerak menuju utara sampai di Mirota UGM, ke timur lagi melewati Panti Rapih, UNY, sampai Jalan Avandi. Kita ke utara melewati Sanata Dharma, halte UNY 2, UNY 1, UGM. Di perempatan UGM kita menuju ke utara lagi sampai ke Ring Road di Kentungan. Dari Kentungan kita berbelok ke kiri atau ke barat melewati JIH, Al-Azhar, Monjali, hingga kembali lagi ke halte Jombor atau terminal Jombor. Lalu untuk alternatif 2 bisa dilihat seperti layar kaca di depan Anda. Pertama, perjalanan dimulai dari Bandara Adi Sucipto ke timur sedikit, lalu ke utara melewati Ring Road, halte GIS, Casa Grande, kantor Ditjen Pajak, UPN, UII, Amikom, Polda Jogja, Pakuwon, hingga di Kentungan kita menuju ke selatan. Di selatan sampai di perempatan UGM kita ke timur melewati UGM, UNY, Sanata Dharma, hingga bertemu dengan Jalan Laksda Adi Sucipto. Kita berbelok lagi ke arah barat melewati XX1, Galleria Mall, halte Tugu. Dari Tugu kita ke selatan melewati stasiun Tugu dan Malioboro sampai di titik 0. Dari titik 0 kita berbelok lagi ke timur melewati Taman Pintar, Jalan Kusumanegara, Gembira Loka, lalu ke selatan melewati Kota Gede, ke timur, ke barat lagi melewati Pasar Kota Gede, hingga bertemu di perempatan Gading. Dari perempatan Gading menuju ke selatan melewati Masjid Jogokarian sampai bertemu dengan Ring Road Selatan. Dari Ring Road Selatan menuju ke timur melewati Rumah Sakit Khusus Bedah Bantul, Universitas Ahmad Dahlan, Terminal Giwangan, Stikes, Stipram. Ke utara lagi melewati RSPAU Harjolikito, Museum Angkatan Udara, sampai di pertigaan Jalan Solo berbelok ke timur melewati Transmart hingga kembali lagi ke Bandara Adi Sucipto. Lalu untuk alternatif ketiga seperti ini rutenya, yang kuning ini. Alternatif 3 dimulai dari Terminal Giwangan ke arah barat melewati Universitas Ahmad Dahlan, Rumah Sakit Khusus Bedah, Universitas Amayo, lalu ke utara melewati Alma Ata Jogja, halte UMY, Pasar Gamping, lalu ke timur melewati SMP Kasihan 1, lalu ke utara, dari utara bablas sampai ketemu Jalan Godean. Dari Jalan Godean kita ke timur melewati Wirota Kumpus Godean, Universitas Jana Badra, perempatan Pingit, Bank Bukapin Mandiri, Pasar Pelanggan, halte Tugu, lalu dari Tugu ke utara melewati SMK 2 Jogja, ke utara terus sampai bertemu di perempatan Munjali. Kita ke arah timur, dari timur melewati Al-Azhar, JIH, Super Diesel, Pakuwon Mall, Polda Jogja, Amikom, UPN, UII, Dirjen Pajak, Casa Grande, lalu
sampai di ring road timur ke selatan, mengikuti jalan melewati KIS, jalan sampai bertemu dengan Transmart. Dari Transmart kita ke selatan melalui ring road, masih ring road timur, halte Museum Jogja, Angkatan Udara Jogja, RSPAU Harjo Lukito, Stipram, Stikes, sampai kembali ke terminal Juwangan. Lalu untuk alternatif 4, kita mulai dari Pasar Tempel. Pasar Tempel melewati Polres Sleman, Samsat Sleman, halte SCH, Kistrap Islamia, halte Hiyat, sampai di Monjali, belok ke timur melewati CIH, Pakuan Mall, Amikom, UPN, lalu ke selatan melewati STIE YKPN, Green, J-Walk, sampai bertemu kembali di Jalan Solo menuju ke barat, bertemu melewati Museum Avandi, XX1, Galeri Amel, Tugu Jogja, sampai di Pingit kita ke utara ada Boplas, SMA, Jogja 4, SKE, sampai bertemu lagi di Ring Road Barat, Westlake, lalu ke utara lagi lewat jalan kabupaten ada RSA UGM, halte Pemda Taman Dunggung, kembali melewati Ring Road ke utara, lewati SCH, Samsat Sleman, Polres Sleman, RSUD Sleman, hingga kembali lagi ke Pasar Tempel. Baiklah, selanjutnya untuk KTP WTP. Untuk KTP sendiri, dari survei Google Form yang responden, yang jawab responden, kami merata-rata yaitu didapat pendapatan responden atau keluarga per bulan sekitar 2,8 juta. Dan untuk persentase pendapatan yang dialokasikan untuk total transportasi, kita ambil 10% dari biaya pendapatan responden per bulan, yaitu sekitar 280.000. Untuk persentase alokasi jenis angkutan spesifik yang dipakai responden 100% menggunakan kendaraan pribadi, yang artinya biayanya sama seperti persentase yang dialokasikan untuk total transportasi yang dipakai. Lalu untuk frekuensi perjalanan per bulan, kita asumsikan 22 hari dalam sebulan, dengan data 30 hari yang dikurangi weekend selama 1 bulan tersebut, yang dimana untuk pulang pergi maka kita kalikan 2 dan jadi 44 kali. Yang kami ATP yang didapat yaitu sekitar 6.400. Lalu untuk WTP sendiri, dari responden yang menjawab didapat rata-rata 6.200. Jadi responden mau untuk membayar angkutan publik sebesar 6.200. Lalu untuk biaya selisih antara BOK dan pendapat WTP, untuk alternatif 1 dengan jarak pulang pergi yaitu 25,729 km dan jarak trip satu kali yaitu 12,865 km dengan waktu peak time pagi sore sekitar 0,7 jam dan waktu pulang pergi unpeak time yaitu sekitar 0,5 jam, yang didapat estimasi menggunakan
tiket WTP yaitu didapat minus 31.935, yang dimana tidak perlu untuk melakukan subsidi. Begitu juga dengan pendapatan dari tiket ATP, yang dimana minus juga dan tidak perlu subsidi. Lalu begitu juga untuk estimasi yang menggunakan SK-BUP juga minus, artinya tidak perlu subsidi. Lalu untuk alternatif 2 dengan jarak pulang pergi 44,392 km dan jarak satu tripnya 22,1 km, yang dengan waktu untuk peak time yaitu 1,2 jam pulang pergi dan unpeak time yaitu 0,8 jam pulang pergi, dengan total kendaraan bus peak time yaitu 10 bus per jam dan unpeak time 3 bus per jam. Untuk estimasi menggunakan tiket WTP yaitu selisih antara BUQ dan pendapatan WTP sekitar 52.000, yang artinya bisa disubsidi. Dengan subsidi melalui WTP sekitar 7 miliar, 7 per tahun. Lalu untuk biaya pendapatan ATP-nya, selisih BUQ antara dan pendapatan ATP yaitu 48.000, yang artinya bisa disubsidi dengan subsidi selama setahun yaitu 3 miliar. Terus lalu estimasi menggunakan tiket SK-BUP, selisih antara BUQ dan pendapatan SK-BUP yaitu minus 158, minus yang artinya tidak perlu disubsidi. Lalu untuk alternatif 3 dengan jarak pulang pergi 40 km dan jarak satu tripnya 20 km dengan waktu peak time yaitu 1,1 jam pulang pergi dan unpeak time 0,8 jam pulang pergi. Untuk peak time sendiri didapat 9 bus per jam, lalu untuk unpeak time didapat 3 bus per jam. Lalu untuk estimasi menggunakan WTP sekitar 35.000 selisih antara BUQ dan pendapatan WTP, yang artinya bisa disubsidi selama setahun yaitu sekitar 40 miliar, 7. Lalu untuk estimasi menggunakan ATP, selisih BUQ dan pendapatan ATP per trip bus yaitu 30.000 dan bisa disubsidi setahun sekitar 1,9 miliar atau 2 miliar. Lalu untuk estimasi pendapatan tiket SK-BUP masih minus, yang artinya tidak perlu disubsidi. Lalu untuk alternatif 4 dengan jarak pulang pergi 47,2 km dan jarak satu trip 23,6 km. Lalu untuk waktu sendiri pulang pergi peak time 1,3 jam dan unpeak time yaitu 0,939 jam, dengan peak time jumlah bus yaitu 10 bus per jam dan unpeak time 3 bus per jam. Lalu untuk estimasi menggunakan pendapatan dari tiket WTP yaitu selisih BUQ dan pendapatan WTP 65.000, yang artinya bisa disubsidi setahun sebesar 9 miliar, 9,6 miliar. Untuk pendapatan menggunakan ATP, selisih BUQ dan pendapatan ATP yaitu 61.000, yang artinya bisa disubsidi sekitar 3,8 miliar per tahun. Lalu untuk SK-BUP, tiket SK-BUP, selisih antara BUQ dan pendapatan SK-BUP yaitu masih minus 145.000, yang artinya tidak perlu disubsidi. Demikian presentasi dari kelompok Mianya Bakso Bang Amir 99 tentang Project Based Learning mendesain angkutan umum perkotaan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan untuk semua perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy.